semua, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di ibadah sekolah Minggu. Meski masih melalui online, tapi kita percaya kita tetap semangat, kita tetap luar biasa, dan kita tetap bersuka cita. Amin adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh sangat baik buat kami semua Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan beribadah, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan tetap bersemangat, kami akan tetap bersuka cita, dan kami akan bersorak-sorai Tuhan untuk Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Baik bagiku, Yesus baik bagiku, Yesus sekarang dan selamanya, Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku,
mengucap syukur untuk hari ini, untuk pagi ini. Kau telah beri kami kesehatan, tubuh yang kuat, sehingga kami bisa duduk di sini untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka telinga kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan-Mu dan kami bisa mempraktikkan di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman, mari kita katakan amin. Shalom, apa kabar adik-adik? Hari ini ketemu lagi dengan Om Koni ya. Sudah lama kita tidak bertemu lagi. Udah lama sekali Om Koni juga tidak menyapa adik-adik melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini bersama dengan Om Koni, hari ini pagi ini kita akan belajar bersama-sama supaya kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Pertama-tama Om Koni mau tanya nih, bagaimana kabarnya adik-adik? Kabarnya adik-adik bagaimana? Baik, luar biasa. Dan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Hari ini, yuk kita akan mau belajar. Kemarin sudah berapa minggu ini kita belajar tentang buah roh. Dan hari ini kita akan belajar satu buah roh lagi pagi ini, yaitu buah roh tentang apa? Kebaikan. Apa adik-adik sekali lagi? Kebaikan. Nah, hari ini mau belajar bersama dengan Om Koni di sini di danau ini. Kita akan belajar seperti Tuhan Yesus mengajar waktu itu, mengajar di danau juga. Hari ini Om Koni juga di danau mengajar adik-adik untuk adik-adik jadi anak-anak yang baik. Ya, karena firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 8 berkata gini, hidup sebagai anak-anak terang itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan. Hari-hari ini kalau engkau mau jadi anak yang baik, anak terang, anak Tuhan, engkau akan berbuah kebaikan. Musuhnya kebaikan apa? Kejahatan. Kalau adik-adik jadi anak-anak yang jahat, adik-adik akan berbuah kejahatan. Mana yang mau dipilih? Ayo, sebagai anak Tuhan, katakan sebagai anak terang. Engkau anak terang, engkau ini anak terang. Semua kita akan berbuah kebaikan. Ya, ada satu cerita adik-adik. Waktu itu namanya si Anto. Si Anto ini berasal dari SDA, katakan engkau ini SDA. Saat dia berjalan-jalan, waktu dia pulang dari sekolah, adik-adik, di tengah jalan dia ketemu dengan anak-anak yang sudah berandalan dari SDB. Ya, Anto dari SDA ketemu di anak-anak dari SDB yang berandal. Wah, Anto diejek-ejek. Dan apa yang terjadi adik-adik? Anto akhirnya dipukuli, dijotosi, dan akhirnya Antonya sakit adik-adik, jatuh di pinggir jalan, celokan dan lecet semua. Dan Anto tidak bisa bergerak apa-apa. Hah? Anto nangis. Siapa yang pernah nangis di sini? Nah, di situ pernah nangis ya. Dipukuli sakit nangis. Lalu tahu-tahu adik-adik, waktu itu lewat teman-temannya Anto dari SDA. Dia teman-temannya Anto lihat, mereka ketakutan. Anto dipukuli, Anto jatuh, Anto dipukulin. Dan mereka apa yang mereka lakukan? Mereka lewat aja, teman sekelasnya lewat. Berikutnya ada teman-teman kakak kelasnya yang suka dari SDA juga datang. Mereka tidak berani nolong. Alah, tidak usah tolong. Anto nangis, adik-adik tidak ada yang nolong. Lalu tidak berlaku lama, lewatlah si Budi padahal dari SDC lewat, dan dia lihat, tuh kok ada anak nangis. Siapa itu? Budi tidak kenal sama si Anto, tapi Budi melihat Anto yang jatuh sakit nangis. Budi yang naik sepeda, naik sepeda, dia berhenti, sepeda berhenti. Akhirnya dia mengambil, ada apa? Anto sudah sakit itu. Akhirnya Budi, ternyata di bekalnya ada beberapa ada perban, ada apa, ditulung si Anto. Aduh, dibersihin lukanya, dibalut lukanya, dan akhirnya apa? Adik-adik, si Budi, Tok, rumahmu mana, Tok? Rumah saya di Mbringin misalnya, di Ngalian. Lalu sama si Budi, ayo tak boncengke, yuk tak antar pulang. Nah,
adik-adik lihat cerita ini, siapa yang menurut adik-adik siapa yang anak yang baik? Anak-anak sekelasnya Anto atau si Budi? Padahal tidak kenal sama Anto. Bukan sekelas, tidak sekolah dengan sekolah dengan Anto, tapi dia menaruh belas kasihan. Nah, adik-adik dengar cerita yang Om Kon cerita itu. Ternyata ada loh ceritanya di Alkitab. Mosok Om Kon ini. Nah, kalau adik mau sebentar, kita akan lihat ya video yang ceritanya hampir mirip yang Om Kon ceritakan hari ini, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati, yang murah hati, yang baik hati. Ya, yuk sebentar kita akan saksikan videonya dan nanti kita akan ketemu lagi setelah video dengan Om Kon ya. Siap? Ya, ayo jangan kemana-mana, tetap dengar ya. Nanti Om Kon akan kembali lagi. Puji Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Oh ya, adik-adik sudah lihat tadi cerita tentang Samaria yang baik hati, orang Samaria yang baik hati. Itu yang dirindukan Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini, adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, kita harus baik. Kita jadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik hati tanpa memandang suku, ras, agama, kepercayaan. Ya, kita harus baik kepada semua orang. Itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, adik-adik ya. Nah, adik-adik, hari ini ayat firman Tuhan buat adik-adik untuk kita mau belajar bersama-sama, yaitu di dalam Amsal 3 ayat 27. Itu berkata gini, janganlah menahan kebaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Engkau bisa berbuat baik dah. Berbuat baik misalnya apa? Menurut orang tua itu berbuat baik dah. Berbaik-baik, ya, membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur, dibersihin, itu baik dah? Baik, ya. Mengerjakan PR itu baik dah? Manut sama guru, menurut pada orang tua, menurut guru, menurut kepada orang yang lebih dituakan, itu baik adik-adik.
ya. Jangan kok kalau kamu bisa tapi tidak kamu lakukan. Itu tadi firman Tuhan. Tidak boleh adik-adik. Nah, akhirnya kita berdosa. Nah, syaratnya bagaimana supaya adik-adik benar-benar bisa melakukan itu dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa disuruh bisa melakukan kebaikan, yaitu kita minta kuasa Roh Kudus itu turun dalam hidup kita. Nek kuasa Roh Kudus turun atas hidup kita, Tuhan itu bertata dalam hidup kita, hidup adik-adik, dan engkau dimampukan oleh Tuhan. Ya, hari ini supaya buah roh yang berikutnya yaitu tentang kebaikan itu boleh turun atas setiap kehidupan kita semua, adik-adik semua boleh diberkati Tuhan. Yuk kita sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami berdoa buat adik-adik ini yang mereka yang menonton hari ini, menyaksikan ibadah online ini Tuhan, kami percaya biar kebaikan-Mu turun atas hidupnya Tuhan. God is good itu dan all the time itu akan ada Tuhan dalam kehidupannya, dan kehidupannya selalu memancarkan kebaikan. Kami percaya kebaikan itu melalui setiap terang Tuhan, dan kami percaya berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang turunkan kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka bisa berbuah kebaikan. Terima kasih Yesus, makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yes, pagi ini belajar tentang kebaikan, dan itu dimulai saat apa? Kita menurut juga apa yang jadi peraturan pemerintah, peraturan sekolah harus kita lakukan itu dengan baik. Hari ini juga pemerintah dan dimanapun ngajari adik-adik kalau pergi kemana-mana harus apa? Pakai masker, ya, pakai masker. Ini kita menurut pemerintah pakai masker, ya. Lalu harus cuci tangan setelah pergi kemana-mana atau habis itu apa? Cuci tangan. Berikutnya jauhi kerumunan, ya. Adik-adik, supaya kita bisa terhindar dari pandemi yang hari-hari ini ada, ya. Yuk, puji Tuhan, so bless. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Tuhan memberkati. Shalom. Adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua bukan hanya mendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman, untuk menjadi anak-anak yang baik untuk semua orang. Karena Tuhan sudah baik kepada kita. Tetap semangat ya adik-adik. Kita tetap semangat, tetap setia untuk mengikuti ibadah minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Yesus baik. Tuhan Yesus baik.